Oke, selamat malam semuanya. Kita akan lanjut lagi untuk menjelaskan tentang eh, ini ya, nama-nama Tuhan ya. Apakah harus nanti pada ujungnya kesimpulan kita adalah apakah memang kita harus menyebut nama tertentu atau seperti apa semua. Dan itu cara belajarnya adalah kita harus bisa membandingkan semuanya dengan law and testimony. Karena cara belajarnya adalah line upon line, here a little and there a little, precept upon precept, dan cara Spirit Holy Ghost mengajar itu adalah comparing spiritual things dengan spiritual things. Jadi kalau Holy Ghost itu mengajarnya dengan ini ya, yang kemarin, comparing spiritual things dan spiritual things, kira-kira pengertiannya natural atau spiritual? Kira-kira pengertian spiritual kan? Jadi pengertiannya itu udah pasti spiritual. Ya, karena Holy Ghost itu pengertiannya itu selalu membandingkan spiritual thing dengan spiritual things. Jadi walaupun ada hal-hal natural yang kita belajar, tetapi kita nggak bisa stuck di spiritual natural thing, kita harus mengerti spiritualnya ya. Gimana Sally? Silakan, ada angkat tangan. Cik, boleh screenshot Cik? Jadi Sally nggak screenshot kemarin. Oh, oke. Gimana kalau terakhir aja ya Sally ya? Oh ya, oke Cik. Oke. Thank you, Cik. Sekarang kita mau baca kutipan ini ya. Oke. Ini kayaknya belum ini. Oke. Kita baca FW 97.1. Sorry ya, lebih kecil lagi aja. Oke. Kalau bisa aku kasih translate Indonesianya ya. Kalian baca Indonesianya ya, disesuaikan dengan terjemahannya. Oke, mari kita baca sama-sama ya di sini. Ya. Nabi menyatakan ya bahwa adalah suatu kebenaran ya yang mana kita harus menguji setiap doktrin. Boleh? Jadi kalau doktrin yang disampaikan itu benar, bertentangan atau enggak? Enggak. Enggak bertentangan. Itu prinsip pertama. Jadi harus uji ya. Ujinya pakai apa? Law and testimony. Caranya gimana kemarin? Ayatnya di mana kalau mau tahu caranya? Ayatnya di mana? Caranya? Masih ingat nggak caranya ayatnya di mana? Caranya ayat salah 20 cek. Itu 10. Pakai law and testimony. Cara pakai law and testimony-nya gimana? Saya 28 ayat 10. Nah, itu Yesaya 28 ayat 10 ya. Boleh semua? Cica boleh ulang. Yang Nabi menyatakan ada suatu kebenaran dan dengannya kita apa nih? Jadi kita Nabi itu menyatakan kebenaran. Jadi Nabi itu menyatakan kebenaran yang harus diuji semua doktrinnya. Boleh? Jadi kita kalau misalnya kita tuh dapat kebenaran kan, dan dengan kebenaran itu dan truth-nya kan law and testimony, kita harus uji semua doktrin, boleh? Berarti Mica doktrin itu law and testimony ya Mica? Bukan. Jadi kalau misalnya ada yang ngajarin Aca doktrin A gitu, itu bisa aja benar sebuah kebenaran kalau sesuai dengan law and testimony, boleh?
Jadi doktrin itu bisa benar atau salah tergantung itu sesuai law and testimony atau enggak. Oke, sayang? Oke, mantap. Lalu dibilang begini. Ya. Walaupun banyak sekali kesalahan yang ada di dunia ini, ya, tetapi nggak ada alasannya kita sebagai manusia selalu ada di dalam tipuan. Jadi ada alasan nggak? Oh, saya tertipu. Ada alasan begitu? Nggak ada. Karena kita udah dikasih patokannya law and testimony. Kita udah dikasih kebenaran yang berdasarkan law and testimony untuk uji semua doktrin yang kita temui. Itu dia. Lalu dia bilang gini, kebenaran itu jelas sekali ketika itu dikontraskan tuh dibandingkan ya. Jadi saat dibandingkan antara benar dan salah, salahnya jadi kontras sekali gitu. Ya, jadi kelihatan oh ini salah. Nah, itu dia. Nah, jadi ketika kebenaran dan kesalahan itu disandingkan bersampingan, karakter dari kesalahan itu bisa dilihat. Ya. Lalu dibilang semua ya. Semua yang menjadi subjek-subjek itu adalah kayak menjadi sasaran dari kasih karunia Tuhan. Kita kalau memang mau benefit dari kasih karunia Tuhan, bisa mengerti atau enggak mengerti? Bisa mengerti. Ya, jadi enggak ada alasan, oh saya enggak ngerti, enggak ada alasan. Ya, kita bisa mengerti. Ya, apa yang dituntut dari subjeknya? Kita ini apa sih tuntutannya? Kita bisa ngerti apa sih tuntutan yang diminta dari kita? Nah, itu dia ya. Lalu dengan ya. Jadi cuma dapat sampai kalau law and testimony itu kalau law and testimony itu bisa dibandingkan itu lebih jelas nih, Cek. Cuma dapat sampai situ nih, Cek. Kebenaran dan kesalahan itu kalau dibandingkan, kesalahannya itu akan kelihatan. Jadi kita itu harus bandingkan sesuatu kalau misalnya kita itu nggak tahu benar dan salah, coba bandingkan aja sama kebenaran yang kita udah ada, yaitu law and testimony. Nah, kalau kita bandingkan, karakter kesalahannya akan kelihatan. Boleh aja? Jadi Aca bisa tahu nggak sesuatu itu salah kalau nggak dibandingkan dengan law and testimony. Ya, Mice. Bisa tahu nggak salahnya? Kalau dibandingkan dengan law and testimony nggak bisa, Mice. Nah, kalau dibandingkan dengan law and testimony bisa tahu salahnya nggak? Bisa tahu, Mice. Oke, mantap. Boleh? Dan Ya. kalau Aca ini bilang, oh saya dapat kasih karunia Tuhan. Bisa ngerti atau enggak? Tuhan bisa ngerti. Kalau misalnya kita bilang, oh kita itu minta Tuhan punya kasih karunia. Kita itu ada dia punya, kita ini adalah umat-umat yang mengambil bagian dari kasih karunia Tuhan. Kira-kira kalau Aca dapat grace, bisa nggak bilang saya nggak ngerti? Nggak bisa, Mice. Itu tadi yang dibilang. Oke? Ya. Jadi nggak akan umat-umat Tuhan tuh nggak akan bingung-bingung apa sih permintaan Tuhan untuk kita gitu. Jadi nggak ada alasan umat Tuhan bilang mereka nggak tahu. Makanya dibilang nggak ada alasan. Oh saya tertipu, nggak ada alasan. Karena kita bisa belajar. Ada law and testimony yang kasih. Oke? Boleh? Lalu by faith. Nah, bagian kita iman kan? Beriman aja kan? Ya. Dengan iman kita bisa menyesuaikan kehidupan kita dengan standar kebenaran. Ya. Karena kita bisa untuk menyesuaikan ya, menyamakan diri kita dengan righteousness of Christ. Jadi ada standarnya. Jadi kalau misalnya nggak tahu standarnya, tinggal lihat apanya dong. Lihat apanya? Kalau kita nggak tahu standar yang benar, lihat apanya? Kita lihat law and testimony, Kak.
Nah, atau lihat standarnya kan. Kalau kita, saya nggak tahu standar yang benar apa, ya lihat standarnya aja, betul nggak? Iya, Kak. Nah, itu standarnya law and testimony. Dan nggak ada alasan kita nggak ngerti ataupun masih ketipu. Itu dia. Karena kita bisa buktikan dengan kebenaran yang diungkapkan nabi-nabi untuk uji semua doktrin lewat law and testimony. Kutipan ini bisa mengerti semuanya? Bisa, Mice. Oke. Bisa, Kak. Boleh aku coba ulang lagi, Kak? Boleh. Silakan Manda. Apa aku ulang dari awal? Boleh. Nggak apa-apa ya, Coba. Oke. Jadi, Nabi kan menyatakan yang harus diuji kan segala doktrinnya. The truth itu. Nah, dan diujinya itu pakai law and testimony. Oke. Terus caranya ada di yang Yesaya itu. Tadi aku nggak catat lagi. Sorry. Dan terus habis itu, meskipun ada error in the world, tapi itu nggak ada reason kenapa men need to remain in deception. Lies. Oke. Terus selanjutnya, kebenaran itu kayak apa sih? Kebenaran itu kalau menurut yang translasinya kan jelas dan ketika dikontraskan dengan kesalahan karakternya dapat dilihat. Jadi apa kita harus compare apa yang kita harus compare dengan kebenaran yang kita tahu. Oh, kalau nggak tahu yang benar atau salah, kita bandingkan dengan kebenaran yang kita tahu. Nah, selanjutnya dan subjek Tuhan itu harus mengerti yang required atau dituntut dari mereka. Terus selanjutnya bagian kita itu beriman dan dengan iman kita bisa menyesuaikan diri dengan righteousness of Christ. Dan kalau kita nggak tahu standarnya, kita bisa lihat aja standarnya yaitu law and testimony. Betul, itu dia. Mantap, Manda. Itu dia. Ya, Kak. Ya. Jadi nanti setiap poin nanti kita gini aja ya. Nanti gantian Rachel, Sally ya. Jadi supaya kita latihan juga untuk menjelaskan apa yang kita ngerti. Ya. Jadi penting banget di dunia yang penuh dengan error ini, yang ingin mengombang-ambingkan kita untuk menipu kita penting untuk tahu yang benar. Ya, penting sekali untuk tahu yang benar. Penting banget untuk ada di atas kebenaran ya, bukan di kesalahan ya. Oke. Mari kita baca ini ya. Mana itu ya Google Translate-nya ini. Kasih ini ya. Oke. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Firman Tuhan itu adalah karakter dari dia punya penulis ilahi. Oke, bisa? Jadi firman Tuhan itu kalau mau tahu karakter Tuhan lihat dari mananya? Apanya? Firman-Nya. Firman-Nya, itu dia. Jadi firman Tuhan itu adalah karakternya, ya. Ya, lalu dibilang, lalu tidak bisa dimengerti present, mystery. Ini adalah suatu misteri, ya, suatu misteri. Kalau misteri kira-kira bisa dimengerti enggak? Enggak, Ci. Enggak. Ci, ini di mana, Ci? Kutipannya? Di bawah nanti ada 9 MR. Oh, oke, thank you. Lalu dibilang, ini adalah suatu misteri yang nggak pernah bisa dimengerti dengan makhluk yang terbatas kayak manusia, ya. Masuknya dosa, ya. Yesus menjadi manusia. Dia punya kelahiran kembali, ada kebangkitan. Ya. Lalu banyak lagi subjek yang disajikan di Alkitab adalah misteri yang terlalu dalam untuk dijelaskan oleh pikiran manusia, ya, untuk dipahami sepenuhnya. Nah, jadi kalau misalnya istilahnya
ini semua buat kita awalnya apa? Ada apa? Adalah apa? Misteri. Misteri. Jadi awalnya dari semua ini adalah misteri. Ayo kita baca ya. Terus itu ayatnya mari kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 10 ya. Oke. Coba Rachel boleh baca ini 1 Korintus 2 ayat 7. Cek kutipannya masih mau lanjut ya? Masih. 1 Corinthians 2 verse 7. But we speak the wisdom of God is a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Wow. Jadi wisdom of God ini adalah apa dibilang? Kata apa jembatannya di sini? Misteri. Apakah tadi dibilang ini adalah misteri? Misteri, iya. Nah. Ya. Ini adalah tersembunyi, makanya manusia bisa ngerti nggak kalau misteri? Enggak, makanya tadi dibilang nggak pernah bisa dimengerti gitu. Ya. Nggak bisa pernah dimengerti dan semualah istilahnya. Ya. Oke, jadi artinya walaupun dipresented di Bible, manusia belum tentu mengerti. Bisa? Oke, mari kita lihat. Terus apa? Mari kita lihat lagi ya. 1 Korintus 2 ayat 8. Kita minta Manda tolong baca. Oke, Kak. Indonesia boleh, Kak? Boleh. Oke. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Waduh, jadi misteri ini tidak bisa atau nggak bisa misteri ini bisa nggak sih dimengerti kalau misteri dan tersembunyi? Tidak. Nggak bisa. Tidak. Tetapi dibilang kalau pemerintah dunia ini ya, orang-orang tertinggi di dunia ini bisa tahu, kalau mereka tahu, mereka tidak akan apa? Menyalibkan. Artinya misteri ini bisa diketahui atau enggak? Enggak, Kak. Tidak. Kalau they had known it. Kalau known it artinya bisa dimengerti enggak? Bisa dong. Bisa diketahui kan? Ya bisa. Ngerti itu. Jadi misteri itu memang kata misteri tersembunyi, nggak bisa diketahui, ya kan? Ya kan? Tidak bisa diketahui. Tapi dengan kata known di sini artinya misterinya bisa diapain? Bisa dimengerti, Kak. Betul, bisa diketahui, bisa dimengerti, boleh? Gimana sih? Kan dibilang kan di sini 1 Korintus 2 ayat 7 wisdom of God, ya kan? Kalau di sini word of God. Ini seperti mysteries, betul? Iya. Boleh? Nggak bisa diketahui, ya kan? Oh, jadi Lalu, maksudnya pertama, C, wisdom of God itu yang tidak bisa diketahui, C. betul, kan misteri, sayang. Jadi fokus kata misterinya. Apalagi tersembunyi. Misalnya, ada kata-kata tersembunyi ya di balik kertas itu. Kalau Sally nggak baca dan Sally cari mengerti, bisa tahu nggak? Enggak, C. Enggak. Tapi kalau misalnya coba ayat 8. No. Artinya misterinya bisa diketahui atau enggak? Bisa, C. Pertanyaannya gimana kan, Sally? Oh, gimana? Iya, benar, C. Pertanyaan selanjutnya gimana? Kok sesuatu yang nggak bisa diketahui jadi bisa diketahui? Bisa diketahui. Dan kenapa sih mereka dibilang gini? Kalau mereka mengetahuinya, mereka nggak akan salibkan Tuhan Yesus. Artinya, misterinya kalau diketahui salibkan Yesus atau enggak?
Enggak. Tidak salibkan Yesus, tidak ada kayu salib. Kalau misterinya tidak diketahui, Tidak diketahui disalibkan Yesus. salibkan. Boleh? Tapi kalau diketahui Yesusnya disalib ya, Ince. Kalau ini ada kata tidaknya aja. Oh, Kalau misterinya itu diketahui, wisdom of God, word of God. Di sini wisdom of God sama dengan word of God, kan? berarti kalau orang-orang mengerti dan bisa dibuktikan itu, dia bisa ngerti, itu sama dengan nggak menjalankan Yesus ya, Ince. Iya. Jadi kalau kita mengerti word of God, yang misteri ini, kita nggak menyalibkan. Kalau kita nggak ngerti, nggak tahu, kita bisa saja, kitalah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bisa? Iya. Jadi penting nggak untuk kita tahu yang awalnya kita sebagai misteri untuk kita? Penting nggak? Penting, Kak. Karena ujungnya antara kita nanti menyalibkan Tuhan Yesus atau enggak, betul nggak? Iya, Cik. Kak. Nah, bisa ngerti di situ? Bisa, Ince. Jadi apa? Oke. Ya. Tergantung apa kita tahu atau nggak tahu Tuhan Yesus itu akan disalib atau enggak ya? Betul, betul. Kalau kita nggak tahu, ya kita akan salibkan. Karena yang bisa diketahui, kita nggak ketahui. Boleh? Jadi artinya misteri ini apakah sama sekali nggak bisa diketahui atau bisa diketahui? Bisa diketahui. Bisa diketahui. Caranya gimana? Kita belum tahu. Belum dikasih tahu kan? Boleh? Iya, Kak. Boleh. Udah hampir PCI aku. Ya. Jadi ini udah bisa ngerti kan? Makanya misteri itu nggak bisa sepenuhnya nanti kita akan lihat ya kata fully ya. Fully ini maksudnya apa? Oke? Ingat ya kata fully ya. Fully ini kan sepenuhnya, betul? Iya, Kak. Oke, mari kita lihat. Jadi ini kita harus ngerti. Ini ada word of God. Ini konsepnya sama semua doktrin ya, sama. Jadi sebenarnya ini fondasi-fondasi untuk ngerti nanti untuk mengecek setiap doktrin yang datang ke kita hadapan kita lah untuk buktikan itu benar atau enggak ya. Jadi word of God atau wisdom of God, oke? Ini adalah apa? Bukan ministry, kami misteri, oke? Ya. Ini tersembunyi, hidden, oke? Tetapi ini bisa di known. Boleh? Tetapi walaupun kita harus gabungkan ini, walaupun bisa di known, tetapi tidak bisa di fully comprehend. Oke? Iya, Kak. Boleh? Jadi ada yang bisa di known, tapi tidak sepenuhnya, tidak bisa fully comprehend. Artinya kalau fully comprehend artinya tidak bisa semua dimengerti sepenuhnya. Boleh? Boleh. Ya, boleh. Artinya apa ya? Tidak fully comprehend. Tidak bisa dimengerti seluruhnya, oke? Sepenuhnya, boleh? Oke, Cik, bisa. Boleh. Jadi artinya Boleh. word of God, misalnya ya, word of God, wisdom of God, ini kalau mau ngomong wisdom of God, word of God, 100% punya kan? 100% punya Bapa, betul nggak? Iya. Iya, Kak. Ini misteri buat kita manusia, boleh? Boleh, Cik. Tapi kalau kita tambah di 1 Korintus 2 ayat 8, ini bisa diketahui. Yang kita belum tahu caranya gimana. Tapi walaupun kita bisa tahu, nggak bisa dimengerti seluruhnya. Gimana? Bisa dapat nggak ini dulu? Bisa, Ya, boleh? Beda kan? Nggak bisa dimengerti sepenuhnya, sama nggak bisa diketahui semuanya. Beda nggak? Beda. Saya bisa tahu, tapi saya nggak bisa mengerti seluruhnya. Bisa tahu, bisa dapat ini nggak ini?
Boleh, Kak. Boleh ya? Oke, mantap. Oke. Nah, mari kita lanjut lagi baca. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Itu yang penting kan? Oke, ini yang ayat yang waktu itu kita udah baca. 1 Korintus 2:10. Sally, tolong baca. 1 Korintus 2 ayat 10. Silakan, Sally. But God had revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit search all things, yea, the deep things of God. Artinya reveal them. Apa ini them? Apa namanya? All doctrine. Misteri. Betul nggak? Wisdom of God, word of God, character of God. Betul nggak? Artinya kalau di-reveal, bisa diapain? Bisa dimengerti. Bisa diketahui, betul? Atau dimengerti, betul? Jadi kenapa kita bisa tahu? Karena di apa? Karena di-reveal, Kak. Di-reveal. Kenapa nggak bisa di fully comprehend? Karena kebalikannya aja. Karena nggak reveal. Oh. Betul. Bagaimana? Bisa? Tadi mana cek? Artinya bisa dimengerti dan diketahui apa tadi Mici? Jadi kalau kan dibilang, tetapi Tuhan mengungkapkan mereka ini kan misteri kan? Iya. Dengan spirit. Artinya kalau diungkapkan bisa diketahui nggak? Bisa Mici. Betul. Artinya kenapa kita nggak bisa ngerti seluruhnya? Karena tidak diapain? Tidak di-reveal. Tidak di-reveal. Bisa ngerti nggak? Jadi jangan pakai kutipan ini. Oh, kita nggak bisa mengerti word of God. Word of God itu di-reveal. Yang di Alkitab itu di-reveal. Yang di Roh Nubuat itu di-reveal. Artinya yang di-reveal bisa dimengerti nggak? Bisa dimengerti Mici. Mantap. Artinya yang nggak di-reveal lah yang nggak bisa dimengerti seluruhnya. Boleh? Mici. Ya, Aca? Iya. Kamu ngerti, Kak? Tadi artinya bisa ngerti. Kalau kebalikan artinya bisa nggak ngerti itu kebalikannya apa tadi Mici bilang? Tidak di apa ini sayang? Tidak di reveal Mici. Betul, reveal itu tidak diungkapkan. Itu dia. Boleh Aca? Itu yang ngerti atau tidak ngerti Mici? Ini dong Aca, coba baca. Kalau tidak di-reveal tidak bisa dimengerti apa? Seluruhnya Mici. Dan kalau di-reveal bisa apa? Bisa know Mici. Itu dia Aca. Jadi bisa nggak kalau ada ayat terus ada yang bilang kita nggak bisa mengerti ayat ini. Padahal itu yang kalau ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab itu di-reveal atau yang tidak di-reveal? Di-reveal. Artinya bisa di-known nggak? Bisa. Iya. Dan apakah itu ditulis supaya kita tidak salibkan Yesus? Iya, betul. Artinya kalau kita bilang kita nggak bisa mengerti ayat, kita calon-calon yang akan salibkan Tuhan Yesus. Gimana? Wah, ampun. Bisa? Manda, Matt, bisa Matt? Rachel bisa? Bisa, Kak. Bisa. Itu dia. Jadi penting banget untuk kita ngerti dasarnya. Ya. Jadi sehingga kita nggak bisa bikin alasan, kita nggak bisa mengerti. Sedangkan yang di-reveal adalah yang tidak. Yang di-reveal itu adalah yang suatu yang kita bisa know. Ya. Sedangkan kalau di kutipan ini bilang kita nggak bisa sepenuhnya karena apa? Ada yang nggak diungkapkan. Apakah kira-kira wisdom of God itu cuma dari Kejadian sampai Wahyu? Tidak Mici. Apakah pengetahuan Tuhan kira-kira cuma dari Kejadian sampai Wahyu? Buku Alkitab itu hanya membantu manusia untuk berhenti berdosa. Bayangkan masih ada wisdom of God yang tidak ada urusan sama dosanya yang kita akan pelajari nanti kekekalan. Kalian tertarik nggak? Itu kan? Make sure bereskan dosa sekarang.
Gunakan baik-baik. Jangan sampai setiap pembelajaran nggak menghasilkan kita benci dosa. Kita makin mirip karakternya sama Kristus. Kita cinta sekali sama Tuhan. Nah, itu harus hasilkan itu. Tidak menyalibkan Tuhan Yesus. Tidak layani perasaan semua. Karena kita tahu hal-hal yang berdosa menyalibkan apa? Tuhan Yesus. Dan itu dibuat kita di-reveal sehingga kita tahu Tuhan ingin dia punya hasil, jangan salibkan anak saya. Bagaimana? Dan yang menyalibkan anak saya siapa? Apa? Yang menyalibkan anak saya apa? Apa yang salibkan Tuhan Yesus? Dosa manusia. Dosa. Artinya setiap pembelajaran harus bisa menghasilkan saya enggak apa? Yang berdosa. Dosa. Oh. Itu dia. Jadi setan pingin kita pikir, oh kita nggak bisa mengerti itu. Supaya kita nggak mengerti bahwa sikap kita ini salibkan Tuhan Yesus. Apakah yang salibkan Tuhan Yesus sadar kalau mereka salibkan Tuhan Yesus? Tidak. Tidak. Artinya penting banget nggak untuk mengerti. Dan motifnya mengertinya itu jangan kayak setan, tumpuk-tumpuk pengetahuan, tapi untuk benefitnya sendiri. Tetapi kita harus belajar dan pingin karakter dari yang pembelajaran kita jadi bagian kita. Gimana? Ya, Bisa? betul. Bisa itu? Manda bisa? Hani Goldie bisa itu? Bisa, Kak. Hani Goldie bisa dapat? Apakah putus ya di sana ya? Bisa, C. Oke, tanya ya sayang ya, kalau nggak mengerti ya. Itu dia. Ya. C. Nah, jadi kita ini, yang di Alkitab, Roh Nubuat, di-reveal atau enggak? Di-reveal. Reveal. Artinya bisa dimengerti enggak? Bisa. Bisa, mantap. Oke. Coba kita baca ini. Ini ayat lagu juga sih. Ini ya. Kita lihat ini nanti yang ayat tertentu kita minta seseorang baca ya. Hani baca ya. Tapi kita mau yang lain kita mau ini. Coba ya. Apakah ini adalah firman? Kalau dibilang a more sure word of prophecy. Boleh? Ya. Atau Iya. firman, betul? Yang diungkapkan ini firman-Nya Tuhan kan? Oke. Dan ini supaya ada di dalam hati kamu, supaya hati kamu yang tadinya gelap sekarang bersinar seperti terang 12 siang matahari punya, oke? Lalu ayat 20. Ica yang Ica belum dapat penjelasannya. Yang mana? Yang ayat ini. Jadi dibilang di sini firman, itu kan firman Tuhan kan? Yang tadi firman Tuhan yang tadinya misteri kan? Ini kalau tadi kan bilang word of God itu misteri, betul nggak? Tapi dibilang kalau kita perhatikan kira-kira kalau diperhatikan itu kira-kira udah diungkapkan atau belum diungkapkan kalau bisa diperhatikan? Belum. Kalau bisa diperhatikan kira-kira sudah diungkapkan belum? Sudah. Sudah, kan? Dan itu akan menerangi kita punya hati yang gelap menjadi terang seperti terang matahari jam 12 siang. Boleh? Oke. Bisa, Kak. Sekarang ayat 20 Hani mau baca. Silakan Hani. Hani boleh? Ayat berapa, C? Ayat 20-21. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Oke, C. Yang terutama Indonesia kan, C? Iya, boleh. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh gerakan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Oke, thank you. Jadi apakah yang ditulis itu kira-kira interpretasi sendiri nggak? Kalau bahasa private interpretation. Jadi yang Alkitab kita ini kan ditulis oleh nabi-nabi kan? Betul nggak? Iya. Nah, kira-kira apakah nabi itu tulis Alkitab kita pakai terjemahan sendiri? Oh, enggak sih. Enggak. Ya kan? Atau pengertian sendiri? Enggak kan? Iya. Semua penjelasan yang ditulis di kitab suci itu gerakan siapa? Roh Kudus. Artinya kata lain gerakan Roh Kudus apa? Ayo. Roh nubuat. Bukan, depannya R. Reveal. Reveal. Betul nggak? Iya, Ci. Jadi nabi-nabi bisa tulis dari Genesis sampai Revelation karena di-reveal. Kalau di-reveal artinya kira-kira ini bisa dimengerti nggak? Bisa di-known nggak? Iya, Ci. Walaupun ada wisdom of God yang lain, yang nggak di-reveal, kita nggak bisa mengerti. Boleh? Jadi artinya jangan bahas yang nggak diungkapkan. Jangan cari mengerti yang enggak diungkapkan. Itu bahasa roh nubuatnya. Jadi jangan buang waktu di probation yang udah mau time of trouble. Kita mau cari mengerti yang enggak diungkapkan. Buang waktu enggak itu? Iya, Ci. Iya. Atau enggak kita mau cari kucing hitam di ruangan hitam yang enggak ada kucingnya di dalamnya di situ. Bisa didapat enggak kucingnya? Tidak, Iya, itu sama seperti kita mau cari tahu yang nggak diungkapkan, nggak bisa. Apalagi kita penuh dosa kan, jadi kita fokus untuk yang diungkapkan itu bisa membuat atau menghasilkan kita bisa berhenti berdosa. Gimana? Boleh? Aduh, itu dia. Oke, Deuteronomy. Oke. Betul ini dia. Betul Rachel. Ya. Jadi semua yang secreting itu punyanya Tuhan kan? Itu dia. Tapi itu di-reveal ya untuk kita. Jadi luar biasa nggak? Apalagi Advent ya, punya nabi yang Tuhan reveal karena umat Tuhan udah begitu kayak udah terjebak dengan dosa, saking butanya udah nggak bisa ngerti lagi Alkitab dengan bagus, sudah pengertiannya orang mabok lah istilahnya ya, karena suam-suam kuku, makanya harus dibantu dengan roh nubuat. Boleh? Ini kalau sebenarnya belajar Alkitab sendiri bisa ngerti nggak? Enggak, Kak. Kalau belajar Alkitab aja, misalnya dituntun oleh Roh Kudus, bisa ngerti nggak sebenarnya? Bisa. Bisa. Itu dia. Tapi karena udah kebutaan dan Advent ini mau dimuntahkan, Tuhan kasih Ellen G. White. Boleh? Ellen Gold White. Itu dia. Ya, boleh? Beli Ellen Gold White. Gold, beli apa aja? Emas, gold. Jubah putih kan? Iya, jubah putih. Jubah putih. White. Satunya apa? Ellen itu minyak pelupas mata. Terang. Nah, Ellen tuh artinya terang, betul? Minyak pelumas mata supaya kita kebuka matanya. Artinya apakah Ellen G. White punya quotation adalah untuk kondisi Laodikia di akhir zaman yang hampir dimutahkan. Boleh? Main. Ya. Jadi kalian udah lebih ngerti kata reveal nggak? Nggak kelihatan. Coba aku restart ya. Udah ngerti kata reveal? Udah, Kak. Apakah sudah kelihatan, Rachel? Oh, sudah, Kak. Thank you, Kak. Nah, makanya ini, apakah ini kutipan artinya, kita nggak bisa ngerti word of God? Apakah artinya itu? Enggak, ya. Itu dia. Oke.
Lalu dibilang artinya kita bisa ngerti yang di reveal ya. Oke. Iya. Lalu dibilang ya. Lalu tapi kita nggak ada alasan ya untuk meragukan firman Tuhan karena kita nggak bisa mengerti misteri dari Tuhan punya pemeliharaan. Nah, jadi kayak gini ya contohnya. Jadi ada kata di Alkitab nih contohnya ya, salah satu lah. Tunggu ya, aku nanti kita belajar ini ya. Proceed. John. Ya ampun, tertutup lagi. Ini ya. Ini maksudnya apa? Ini kan dibilang gini. Jadi ada subjek yang dikasih di Alkitab ya. Dia bilang ini ini walaupun disampaikan tapi ini adalah misteri yang terlalu dalam untuk manusia bisa dimengerti sepenuhnya. Contohnya ya. Tuhan Yesus bilang. Coba kita buka ayatnya dulu ya. Itu ini dia. John 16:27. Coba kita baca ya. Diungkapkan. Kita bisa tahu berdasarkan yang diungkapkan, bisa know. Tapi kalau mengerti lebih dalam lagi nggak bisa. Contohnya gini. Kamu mengasihi saya dan percaya bahwa aku, ini bahasa Inggrisnya, I came out from God. Oke? Ini pengenalan dulu ya. Kata came out ini. Jadi itu anak itu came out dari mana? Dari Bapak. Dari Bapak. Ya, dan bahasa came out itu adalah exersomai. Oke? Boleh? Jadi apakah kita mau menjelaskan sainsnya gimana anak keluar dari Bapak? Mau menjelaskan? Enggak. Itu misterinya. Boleh? Yang kita bisa ngerti pokoknya anak keluar dari Bapa, tapi gimana kita jangan dicoba dijelaskan. Nah, itu too deep, misteri untuk manusia bisa fully comprehend. Walaupun tertulis di Alkitab sekalipun. Bisa dapat itu? Oh, gini, Ci. Coba ya, Ci. Ya, coba. Jadi kan dibilang firman Tuhan itu yang dibilang Nabi tidak menggunakan kehendak sendiri, dan mereka itu diungkapkan karena tuntunan Roh Kudus atau di-reveal karena sehingga bisa dimengerti. Nah, terus di 6 ayat 27 dibilang salah satu yang kita nggak bisa mengerti ini, dibilang misterinya Bapak sama anak, dibilang anak itu keluar dari Bapak, dan keluarnya itu bahasa Grekanya adalah exersomai. Dan itu tidak bisa dijelaskan, tapi kita udah bisa tahu. Iya, bisa tahu. Kita diungkapkan, tapi kita nggak bisa jelaskan. Itu lebih lagi kita nggak bisa mengerti sepenuhnya exersomai itu gimana. Itu dia. Boleh? Ini dia. Jadi ada yang nggak diungkapkan, kita nggak bisa ngerti, betul nggak? Dan masih banyak lagi loh yang kita akan belajar, makanya kita akan belajar karakter Tuhan tuh dibilang di Roh Nubuat selama-lamanya. Makanya nggak bisa fully comprehend sekarang, karena kita aja belum mengerti yang di-reveal. Ataupun yang di-reveal, itu tuh masih aja misteri untuk pikiran manusia. Salah satu contohnya ayat ini. Bisa dapat? Kok bisa anak keluar dari Bapa? Nah, contohnya kayak gitu. Kita mau coba memikir gimana itu misteri too deep untuk pikiran manusia. Terlalu dalam untuk pikiran manusia untuk dapat ngerti ini. Bisa? Bisa, C. Oke. Bagaimana yang lain? Dapat itu? Manda, Rachel, Matthew, Hani, Goldie, Ajasami bisa? Dapat, Kak. Dapat ya? Oke. Ini dia. Jadi walaupun kita nggak bisa ngerti ini gimana ya Bapak, anak keluar dari Bapak atau Bapak bisa mengeluarkan anaknya, jangan dijelaskan. Tapi kita harus nggak bisa ada alasan untuk meragukan firman Tuhan.
walaupun kita nggak bisa understand. Gitu. Contohnya, gimana ya Tuhan ini membelah laut? Apa dia punya rumus matematikanya dan semuanya? Apakah itu too deep untuk pikiran manusia? Boleh? Iya. Nah, itu dia. Jadi semua pemeliharaan yang Tuhan kasih, gimana ya? Tuhan kok bisa nerbitin matahari? Nggak usah mikirin itu. Kenapa ya firman-Nya tiba-tiba langsung keluar ininya? Nah, itu dia. Nggak bisa kita punya pikiran sedalam Tuhan punya firman dan Tuhan punya hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Oke? Bisa? Sally, silakan. Saya mau tanya, C. Apakah ini juga termasuk karena dosa? Itu gimana? Jadi, salah satunya ibaratnya ya, Sally, kita kalau yang kita tahu yang sekarang ya, Sally, kita kan nggak bisa ngerti kan, Sally. Betul nggak? Iya. Kita nggak bisa fully comprehend, betul kan? Karena kita ini finite being, ya, manusia yang fana lah ibaratnya ya, manusia fana. Nah, artinya Sally, untuk apakah kita nanti akan tahu atau enggak, make sure kita ada di bagian kita sekarang infinite being, betul? Yang nanti nggak berdosa selama-lamanya. Nah, disitulah kita bisa tahu atau enggak, Sally. Oke, untuk sekarang memang nggak bisa kenyataannya kan, Sally. Nah, nanti untuk nanti itu kayak gimana, makanya kan kita akan belajar selama-lamanya, betul nggak, Sally? Iya, sampai jadi make sure Sally fokusnya sekarang apakah kita mau cari tahu nanti bisa nggak ya, atau kita make sure sekarang make sure nanti kita bisa belajar dan kita mau cari tahu nanti bisa tahu atau enggak. Itu kan paling penting kan, Sally. Sekarang kita belajar berhenti berdosa dulu dan make sure kita ada bagian di sekolah di surga nanti selama-lamanya. Untuk nanti kita bisa tahu, kita bisa ngerti nggak hal-hal yang itu semua ya. Nanti kita tanya sendiri sama Tuhan Yesus ya kan, Sally? Iya. Itu dia. Karena kalau Sally tanya CCGID ya CCGID nggak bisa jawab juga. Iya. Aduh. Oke. Oke, mantap Sally. Oke. Nah, ini dia. Ya. Dibilang, kenapa sih susah ngerti gitu kan? Susah ngertinya. Jadi manusia itu kadang juga susah ngerti kan? Untuk ngerti hal-hal firman Tuhan. Iya sih, lemah. Ya kan? Karena itu adalah pikiran manusia yang sempit dan lemah. Ya, itu dia. Lalu dibilang, Tuhan itu kasih Alkitab yang cukup untuk bukti dia punya karakter ilahi. Dan kita nggak boleh ragukan firman-Nya karena kita nggak bisa mengerti semua misteri. Jadi karena kita nggak ngerti semuanya, kita jadinya meragukan, nggak boleh, oke? Iya, Cik. Ya, itu dia. Jadi contohnya ya, yang apa namanya, yang kayak ibaratnya Bapak itu kayak gimana ya Bapak bisa ada? Nah, contohnya kayak gitu. Iya, benar. Nah, itu nggak usah, kita nggak bisa ngerti itu. Tapi karena kita nggak bisa jawab dan nggak bisa ngerti itu, jangan kita ragukan firman-Nya, boleh? Cukup kita mengerti bukti-bukti yang dikasih, yang membuat kita percaya. Itu yang penting untuk dipertahankan. Jangan cari sesuatu yang nggak ada penjelasannya. Tapi carilah mengerti yang ada penjelasannya. Boleh? Iya, Cik. Ya. Malah tuh kalau misalnya kita terjemahkan dengan bahasa sendiri, jadinya aneh. Itu dia. Dan kayak Bapak itu kayaknya gini jadinya kan orang lain yang kita jelaskan jadi nggak ngerti juga. Betul itu dia. Itu prinsip penting loh. Ini prinsip penting dalam mau gali doktrin apapun, sehingga kita nggak pernah stuck di dalam suatu teori. Kita nggak bisa ngerti firman Tuhan. Jadi kita bisa mengerti, tapi yang nggak dijelaskan jangan cari mengerti. Contohnya ini ya, I came out from God. Kan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri kan? Nah, jadi misalnya gini, kalau di Alkitab lain nggak jelaskan, jangan cari tahu. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau di ayat lain jelaskan, contohnya arti seven thunders apa ya, kita bisa ngerti, betul nggak?
Tapi kalau nggak dijelaskan, stop untuk cari itu. Boleh? Misalnya, Bapak itu ada di kekekalan. Kita mau cari tahu, kekekalannya itu berapa lama ya? Kalau Alkitab nggak ungkapkan, nggak usah. Stop. Boleh? Nah, itu aja fungsinya. Karena kan, iya Manda, silakan. Jadi pokoknya yang nggak di refill ya udah biarin aja nggak di refill, dan yang di refill ya udah search gitu Kak. Iya betul. Misalnya nih ya kayak contohnya ini kan di refill kan John 16:27 betul? Iya. Kalau kita ada pertanyaan gimana came out from God-nya, dan kalau nggak dijawab di Alkitab Roh Nubuat, itu sesuatu yang nggak perlu kita tahu. Boleh? Jadi boleh, Kak. Kita misalnya mandat tanya gimana came out-nya Kak Gihidi, aku mau cari tahu ini came out-nya. Nah, itu dia nggak dijelaskan, nggak usah dia cari tahu. Itu too deep for human mind untuk fully comprehend it. Nah, itu di situ cocok Manda. Boleh? Ya, Kak. Itu dia. Jadi bukan artinya kita nggak bisa mengerti Alkitab. Salah. Kalau selama itu bisa dijelaskan dan di-compare ayat demi ayat dan bisa dijelaskan, kita bisa mengerti. Kalau itu nggak dijelaskan lagi, berarti kita cuma bisa mengerti bahwa anak keluar dari Bapa. Itu aja sudah. Bisa? Oh, oke. Bisa, Kak. Makanya aturan pertama. Oh, gimana Manda? Sorry. Gimana Manda? Sorry. Makanya aturan pertama kalau lagi Bible study itu nggak boleh PCI. Itu dia. Betul. Mantap. Silakan, Sally. Oke, that's good. Oke, silakan. Ya, Trinitas juga kayak gitu kan, dia katanya mereka gini, mereka salah menerjemahkan karena bilangnya gini, Trinitas itu Bapa, Anak, sama Roh Kudus, tapi mereka satu, tapi tiga. Karena kan jadinya nggak ngerti, terus kayak gini, ya udahlah, jangan dicari tahu juga, karena itu katanya nggak bisa dimengerti sama otaknya manusia. Misterinya mereka aja gitu ya. Iya, apakah mereka udah buktikan atau gimana? Nah, kita harus ini kan. Nah, itu dia. Jangan sampai kita ambil kesimpulan misterinya itu kita pakai karena kita malas menggali kan. Itu dia. Malah pakai PCI bener. Pakai PCI ya, nggak bisa juga. Oke? Mantap sih. Mantap. Oke, ini yang paling penting lah untuk kita ya. Jadi kita harus berpandangan luas kalau belajar firman Tuhan ya. Ini ya kita baca, ini bagus banget nih kutipan ini ya. Coba ya kita baca aja santai-santai sambil baca sambil merenungkan sambil reason ya sama-sama ya. Oke, coba kita lihat ini ya. Tadi kan Tuhan udah kasih evidence kan? Ingat nggak tadi ini? Iya. Nah ini evidence-nya nih. Jadi cukup belajar dari bukti-bukti yang dikasih. Kalau nggak dikasih buktinya ya jangan dicari-cari yang nggak ada gitu kan? Ada bukti yang terbuka untuk semua ya. Untuk yang berpendidikan tinggi, untuk yang nggak bisa baca tulis ya. Semua dikasih bukti firman Tuhan. Oke? Dan buktinya itu bukti yang berdasarkan pengalaman. Oke? Kalau bukti pengalaman artinya pernah terjadi atau enggak? Terbukti enggak? Nah, namanya bukti ya pasti terjadi kan? Iya. Lalu dibilang misalnya nih ya, ada orang yang dulunya contohnya ya kayak John ya. John sama saudaranya ya kan. Dia kan waktu ada di kota mana saya lupa juga itu. Dia marah-marah kan, Tuhan kutuk aja ini kota ya kan. Tetapi dari yang tukang marah bisa menjadi lembut sekali hatinya John ya kan. Bagaimana? Jadi ada bukti-bukti perubahan yang Alkitab catat dan itu harus menjadi bagian kita. Boleh?
Bagaimana Nikodemus, ya kan? Nikodemus yang dia malu-malu untuk apa namanya? Untuk cari kebenaran. Akhirnya dialah yang salah satunya yang mensupport gereja Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus sudah Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, itu dia. Semuanya. Lalu yang ada yang apa itu? Yang pemungut cukai juga kan? Pemungut cukai yang dia apa namanya? Yang ada orang yang kaya, ruler yang kaya raya, yang Tuhan bilang suruh jual semua hartamu, gitu kan? Dan bagikan ke orang miskin. Mau nggak? Nggak mau. Tetapi apakah pemungut cukai dia bagikan berlipat-lipat kepada yang dia dulu peras uangnya, betul nggak? Iya. Jadi apakah ini adalah firman Tuhan tuh kasih bukti, dan buktinya itu pengalaman hidup orang-orang yang berubah semua. Yang dulunya pembunuh Rasul Paulus jadi pengabar Gentiles yang mantap. Jadi apakah pernah boleh nggak pakai alasan kelemahan kita kalau firman Tuhan tuh selalu kasih bukti? Gimana? Bisa. Lalu dibilang, Tuhan itu undang kita untuk kita itu bisa buktikan dari diri kita sendiri kenyataan dari firman-Nya. Jadi kalau firman Tuhan bilang kamu bisa menurut, saya akan kasih kuasa buat kamu untuk obey. Kira-kira kalau kita melanggar, nggak bisa obey, kita sudah buktikan nggak itu firman-Nya nyata dalam hidup kita? Enggak, Kak. Enggak. Jadi pertama, proof itu bukan kita bisa kasih ayatnya semua, tapi nggak ada perubahan hidup kita. Itu salah. Boleh? Karena yang Alkitab kasih adalah evidence of experience. Dari semuanya, dari Naaman, ya kan? Makanya semua catatan kelemahan orang-orang ini dicatat di buku ini untuk jadi bukti bahwa orang-orang yang lemah ini bisa kuat dengan word of God. Itulah anak-anak kenapa word of God itu dikasih ke kita. Evidence of experience. Gimana? Bisa dapat itu? Kebenaran akan janjinya. Kalau Tuhan janji Tuhan yang kasih makan, memang Tuhan yang kasih makan. Jadi jangan kita baca Matius 6 ayat 33, nanti makan gimana? Artinya percaya enggak? Enggak percaya artinya. Itu dia. Nah, kalian udah bisa dapat enggak ini? Selain kita bisa membuktikan ayat-ayat, bukti pengalaman yang orang-orang di firman Tuhan harus bisa terbukti di pengalaman hidup kita. Gimana? Aca bisa dapat itu? Bisa? Rachel bisa ya? Bisa ya? Oke, mantap. Jadi, Ya. boleh diulang yang bagian terakhir tadi, Kak? Boleh. Jadi Tuhan itu ajak Manda dan Kak Gedi untuk buktikan dari diri kita sendiri kenyataan dari firman-Nya, dan kenyataan itu harus jadi pengalamannya Manda gitu. Jadi jangan cuman preach the word tapi nggak pernah experience apa yang Tuhan bilang dalam firman tersebut, Manda, contohnya gitu. Jadi contohnya kita tahu nih, grace untuk obey, tapi kita selalu ada alasan untuk nggak obey. Kira-kira apakah kita sudah proof walaupun kita tahu ayatnya? Kita sudah proof nggak itu kenyataan dari firman grace itu untuk obey kalau kita ada alasan untuk nggak obey? Yang mana? Enggak, Kak. Nah, itu dia. Itu artinya kita nggak tahu realitas dari firman-Nya. Nggak tahu kebenaran janjinya. Kalau Tuhan bilang A, pasti A. Kalau Tuhan bilang B, ya pasti B. Nggak mungkin meleset C. Nah, itulah Tuhan ingin kita proof itu. Salah satunya. Bagaimana? Bisa? Boleh, Kak. Oke, mantap. Tuhan bilang, harus rasakan, kecap. Tuhan punya firman dan akan bilang Tuhan itu baik. Daripada kita selalu bergantung kepada firman manusia, ya, kita harus rasakan dari diri kita sendiri punya pengalaman.
Ini bukan artinya, artinya kita nggak usah belajar sama-sama ya, dadah, kita belajar sendiri. Tidak. Tetapi artinya bahwa walaupun misalnya, aduh, saya menang contohnya pakai ini ya, firman Tuhan tuh mantap, saya dulunya begini, saya sekarang begini, Tuhan ubahkan. Nah, jangan cuman, ini kebenaran ini benar, karena dia berubah. Jangan kayak gitu. Tapi kita harus tahu ini benar karena kebenaran ini merubahkan saya. Gimana? Waduh, dulu dia mabok-mabokan, sekarang sudah memang benar-benar dia sekarang jadi nggak mabok-mabokan lagi. Ini kebenaran itu benar dari pengalaman dia. Tapi saya nggak ada pengalaman. Apakah itu artinya saya buktikan? Tidak. Boleh? Jadi jangan puas dengan pengetahuan tanpa pengalaman, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Ya. Jadi ini yang harus kita kejar anak-anak muda. Harus kejar pengalaman. Jangan sampai kita bilang suatu kebenaran benar karena orang lain punya pengalaman. Saya harus yakin ini benar karena saya punya pengalaman sendiri. Karena pengalaman kitalah yang membuat kita nggak akan tinggalkan kebenaran. Kalau kita ikut kebenaran karena orang lain punya pengalaman, kalau pengalaman orang itu berubah, kita akan tinggalkan kebenaran. Gimana? Ngeri nggak? Iya. Itu dia. Jadi make sure kalau ikut kebenaran, kita nggak pernah ikut manusia, ya. Kebenaran itu harus jadi satu, jadi pengalaman kita. Supaya walaupun banyak orang pergi, lalu lalang semua, kita ada pengalaman dengan firman itu sendiri. Gimana? Walaupun kita belajar sama-sama semua, nggak ada salahnya kan belajar sama-sama, ya kan? Assembly sama-sama, berkumpul sama-sama, bahas firman Tuhan. Tapi make sure yang dibahas jangan cuma kita dengar dari pengalaman orang lain, itu harus terbukti di pengalaman hidup kita. Gimana? Iya. Saya? Iya. Itu make sure itu, ya, make sure. Ini pengalaman nih, firman nih benar. Kamu punya pengalaman benar. Karena pengalaman kamu terbukti di pengalaman saya. Waduh, mantap nggak itu? Itulah yang harus dirasakan sama umat Tuhan di akhir zaman. Bukan cuman baca-baca tapi nggak ada pengalamannya. Itu nggak bisa. Boleh? Oh, bisa, Kak. Nah, itu dia. Jadi pengalaman orang lain kita harus experience sendiri juga ya, Kak? Iya, betul. Ya, jangan cuman dengar pengalaman orang lain, dia berubah gitu kan contohnya. Tapi kita nggak ada perubahan hidup. Nggak cukup untuk menyaksikan kebenaran itu bisa membuat Elia turunkan api. Kalau kita nggak ada kebangkitan rohani dalam hidup kita, perubahan hidup yang membuat kita percaya dan sembah Allah Elia yang sama, yang Elia sembah, kita juga sembah. Bagaimana? Bisa ngerti nggak itu? Pengalamannya Peter, semua itu nggak ada gunanya kalau nggak jadi pengalaman kita. Gimana? Kita bisa aja ikut dunia, kita bisa aja baca pengalamannya Peter disalib kebalik, Yohanes digoreng, Daniel masuk lubang singa, semua Sadrak Mesak Abednego masuk dapur api. Tapi kalau itu cuma jadi bacaan, nggak jadi pengalaman kita akan salibkan Tuhan juga. Gimana? Bisa, Aca? Bisa seperti itu? Bisa, Mica. Berdoalah untuk pengalaman. Apa sih saya punya kekurangan? Apa dosa-dosa yang harus saya menangkan? Saya mau kebenaran firman Tuhan yang saya belajar, yang saya bisa proof ayat-ayatnya, kata-kata jembatannya menjadi bukti pengalaman hidup saya. Bisa mengubahkan hati saya yang benar-benar keras. Bisa mengubahkan pola pandang pikiran saya yang salah. Saya mau berubah, Tuhan. Semua covenant-nya, semua perjanjiannya dengan Tuhan, bukan sama manusia loh. Dan kita sesama manusia, sesama yang berjuang di jalan sempit, hanya bisa encourage one another. Bisanya menyemangatkan satu sama lain. Bisanya menegur dan menasehati.
perubahan hidup, pengalaman hidup itu harus orang demi perseorangan berjalan dengan Tuhan. Boleh? Boleh, Kak. Itu dia. Yep. Oke, mantap. Lalu dibilang, minta kamu akan dapat. Dia punya janji akan digenapi. Janji-janji Tuhan itu nggak pernah gagal. Mereka nggak pernah akan gagal. Artinya benar-benar nggak kalau Mrs. White ulang 2 kali ini? Benar, Bica. Jadi Iya, Cik. apakah kita bilang, aduh aku nggak bisa ya kalau aku ini nggak cemburu orangnya. Aku nggak bisa ya kalau aku nggak marah. Aku nggak bisanya kalau misalnya aku tuh rasa bersaing sama teman, suka iri-iri, nggak bisa kayak gitu. Apakah janji Tuhan kita bisa menang nggak? Iya. Dan dia bilang janji Tuhan tuh nggak pernah gagal, nggak akan pernah gagal. Artinya kalau kita gagal karena kita nggak percaya janji Tuhan. Gimana? Bisa dapat? Bisa, Cik. Bisa, Kak. Nah, ya. Lalu dibilang, semakin dekat kita dengan Tuhan, kita akan bersukacita dalam cintanya. Dan kita punya keraguan, kegelapan, akan tenggelam semua di terang kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Gimana? Bisa? Penting banget. Penting banget. Ya. Walaupun kita belajar bersama-sama, make sure dalam ujian hidup hari-hari, kita punya evidence of experience. Dan itu bisa kita saksikan di sini. Aduh, puji Tuhan, aku menang. Nah, ini dia. Sama umat Tuhan, cuman bisa encourage, kita pasti bisa menang. Mungkin kita diuji dan punya noda ataupun kecenderungan yang tidak bisa masuk surga berbeda-beda. Tapi dari segala sudut pandang, kalau kita tinggikan kuasa Tuhan, bisa ubahkan apapun hal-hal yang tidak bisa dibawa ke surga, itu adalah suatu encourage itu semangat untuk yang lain pun bisa memenangkan dia punya kelemahan. Boleh semua ya? Itu dia. Oke. Waduh, nih baca-baca gini ya. Oke. Oke, ini kutipan yang sebelum kita bahas Exodus 23:13. Gak apa-apa ya, kita masuknya nanti yang 23:13 lebih dalamnya besok. Tapi yang penting kalian tahu ini prinsip. Lalu dibilang, Alkitab adalah penerjemahannya sendiri. Bagaimana? Boleh? Jadi bisa nggak kita mau terjemahkan Alkitab pakai terjemahan kita? Bisa? Nggak bisa, Kak. Karena kalau Alkitab tulis, yang mau terjemahkan apa artinya itu apa juga? Siapa yang mau terjemahkan? Alkitab. Bagaimana? Bisa? Jadi nggak bisa. Ini ayat artinya ini tanpa pakai ayat lain. Bisa nggak? Bisa nggak gitu? Iya, Cik. Nggak bisa kan? Bisa nggak gini? Oh, Alkitab ini artinya ini tanpa dijelaskan oleh ayat lain. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Harus ini. Nah, ini coba lihat. Dengan keindahan yang sederhana, satu ayat Alkitab bisa connect dengan kebenaran di ayat Alkitab lain. Apakah ini yang selama ini kita lakukan? Aduh, lalu dibilang, sampai seluruh Alkitab bersatu padu dalam keharmonian yang seutuhnya. Bagaimana? Waduh, luar biasa ya. Ini yang kita belajar selama ini kan? Iya. Lalu gini, terang akan memancar dari satu ayat untuk menerangi bagian ayat yang lain yang nampaknya nggak kita bisa ngerti artinya. Apakah ini yang kita belajar juga? Iya. Aduh, jadi perlu khawatir nggak untuk nggak ngerti ayat Alkitab? Enggak. Kecuali ayat itu nggak dijelaskan di ayat lain, betul? Jangan cari tahu, betul nggak? Itu aja. Itu aja prinsip belajar Alkitab.
Oke? Dan ini adalah cara untuk proof semua doktrin doktrin yang mereka mengakunya ini doktrin kebenaran. Sebelum kita orang itu bilang ini doktrin kebenaran nih, ya kan? Kita harus proof dulu. Itu dia, harus proof dulu. Dan proofnya adalah portion di sebelah sini, portion di sebelah situ, dan nggak pernah bertentangan, semuanya harmoni. Kalau bertentangan artinya salah artinya, oke? Boleh? Iya, Cis. Nah, kita bisa ya? Oke. Ini kita mau bahas sedikit sebelum tutup ya. Tapi kita nggak mau pakai ayat baru, tapi tetap di Exodus 23:13 ya. Cie, mantap banget sih. Paling kan kalau misalnya kalau ke gereja kan hari Sabat, kita duduk. Nanti kalau udah duduk, tinggal tunggu pendeta ngomong, nanti tidur. Kayak nggak ngerti sama sekali. Tapi ini pelajarannya kayak anak kecil aja bisa ngerti. Betul. NC aja bisa ngerti kan? Sally. Ya, itu dia. Betul. Bayangin ya, pendeta-pendeta yang di luar sana bilang, oh Trinitas nggak bisa dipahami di apa. Anak-anak kelas anak-anak sekarang lagi belajar Trinitas yang palsu ya, tapi itu yang palsu yang bisa dipahami secara sederhana, tapi walaupun itu kita nanti akan lihat itu berdasarkan Alkitab atau enggak kan? Itu kita mau buktikan. Itu dia. Ya, jadi sebenarnya kalau belajar Alkitab itu Tuhan bilang anak-anak bisa ngerti kok asal mau benar-benar belajar kan, nggak ada PCI dan semua hati murni ya itu gampang diajar ya. Oke, bukan main ya. Oke, mari kita lihat ayat ini ya. Dibilang kan, jangan ya, jangan ini sebenarnya ini jangan sebut, betul? Nama Allah lain. Jangan keluar dari mulutmu. Maksudnya apa ini? Betul kan? Iya. Betul? Oke. Kalau kita ngerti sebagaimana yang tertulis, kira-kira boleh nggak sebut nama-nama Allah lain? Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Jangan sampai keluar. Betul nggak? Iya. Nah, jadi kalau ada Allah lain yang namanya Siska, nggak boleh sebut nama Siska ya. Nah, contohnya gitu, oke? Boleh? Ataupun kalau misalnya nama Geidi juga nama Allah lain, kira-kira aku nggak bisa menyebut namaku sendiri artinya. Bagaimana? Pusing ya? Aduh. Oke. Lalu Yesus bilang sama Nikodemus, oke? Kamu harus dilahirkan kembali. Kalau arti sebenarnya gimana Nikodemus ngertinya? Ayo. Masuk ke kandungan ibu. Lagi. Dia ngertinya sebagaimana adanya yang Yesus bilang, betul nggak? Iya. Iya, natural. Aduh, natural, literalnya. Makanya Nikodemus bilang, jadi aku yang harus masuk ke kandungan ibu, betul nggak? Betul kan? Iya. Nah, padahal yang Tuhan Yesus maksud adalah kamu lahir dari roh. Bagaimana? Iya. Nah, jadi artinya memang harus dengerin perkataan Tuhan Yesus yang lainnya, jangan stop di ayat yang bilang harus dilahirkan kembali. Kalau misalnya stop di situ, bisa-bisa saya bilang, Ma, aku mau masuk kandunganmu dong, Ma, gitu kan? Ya, betul. Nah, jadi artinya untuk apakah kita sudah pas satu ayat ini, artinya saudara-saudara anak-anak, mulai sekarang kita jangan sebut nama Allah-Allah. Artinya kita harus research mana nama Allah-Allah lain dan jangan terucap. Apakah kita mau stop di situ? Enggak, harus ada ayat-ayat lain. Betul enggak? Yang membuat kebenaran ini jadi harmonious, bisa dimengerti. Dibilang ada yang kayaknya enggak dimengerti, yang ada yang tertutup, artinya akan diterangkan di ayat lain. Artinya. Boleh? Oh, gini sih. Gimana? Tuhan Yesus, maksudnya Allah punya nama boleh disebut gitu, kita belum establish.
belum di-establish apa artinya. Karena apakah Sally puas kalau Cece cuman kasih satu ayat ini, terus ambil kesimpulan? Puas? Nggak boleh, karena harus bandingkan ayat 1 dengan ayat lain. Gimana? Itu dia. Itu dia. Jadi jangan pernah terima buta-buta. Nih, ayat ini bilang ini. Jadi kita harus begini. Apakah gitu cara belajar Alkitab untuk tahu yang benar? Enggak. Harus tambah ayat-ayat lain, dan banyak loh ayat-ayatnya yang siap dibuka semua sama kalian. Oke? Boleh? Ini enggak cuma satu. Berapa ini? Berapa ayatnya? 1, 2, 3. Waduh, banyak ini ya. Oke, nah yang penting pelan-pelan yang kalian ngerti poin demi poinnya. Itu yang paling penting, oke? Bisa ya? Nggak boleh terucap dari mulut. Nah, apa itu semua artinya? Nanti kita belajar. Tapi ayat yang terjemahkan, bukan manusia yang terjemahkan. Itu make sure kita harus pahami, ya. Oke. Bagaimana? Kayaknya closing-nya ayat ini lagi ya. Kayak kemarin. Tapi kalian bisa lebih ngerti kan, tambah pengertian Nikodemus kan hari ini. Oke? Nanti besok aku kasih contoh lain lagi, oke? Ayat mana yang misalnya kalau kita cuma baca ayat itu bisa gawat artinya besok tapi ya. Oke? Oke, sampai kita ketemu lagi besok. Bagaimana? Kalian bisa ngerti? Oh iya, oke. Apakah ngerti semuanya? Boleh itu dulu? Bisa, Rachel bisa? Manda? Matt? Bisa, Kak. Oke, praise the Lord. Kalau gitu screenshot time.